Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal ibadah yang diterima. Amin, Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur tak lupa senantiasa kita haturkan kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat karunia yang tak terhingga banyaknya yang kita rasakan sampai saat ini. Alhamdulillah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita sudah melewati sebuah momen ibadah agung di bulan Dzulhijjah, khususnya di awal bulan Dzulhijjah, baik dengan puasanya, sedekahnya, Idul Adhanya, menyembelihnya, dan juga makan-makannya. Semoga Allah Azza wa Jalla membalas seluruh amal ibadah yang kita lakukan di awal bulan Dzulhijjah kemarin dengan amalan yang diterima. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita sudah memasuki Dzulhijjah sepertiga akhir ya. Jadi tahun ini, tahun Masehi, tahun Hijriah sudah akan berganti. Tahun baru Bapak Ibu sekalian, akan masuk ke bulan Muharram 1447 Hijriah. Pergantian bulan, tahun, waktu demi waktu Bapak Ibu sekalian ini mengajarkan kepada kita salah satunya bahasanya jatah umur kita. Ini pengingat saya pribadi dan juga jamaah sekalian, jatah umur kita semakin kesini semakin bertambah napa berkurang? Umurnya nambah, hitungan umur kita nambah, tapi jatah umur kita di sisi Allah, di catatan takdir, maka itu semakin berkurang mendekati kematian ajal kita masing-masing. Ini mengingatkan pada kita tentunya semakin kesini bukan semakin jauh dari Allah ya. Semakin kesini semakin ingat, semakin dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Dunia mulai ditinggalkan sedikit demi sedikit, akhirat mulai diperhatikan untuk bekal perjalanan yang panjang menuju negeri tersebut. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah di pertemuan kali ini akan kita lanjutkan kembali materi yang biasa rutin kita kaji di tiap 2 pekannya, yaitu membahas kitab fikih yang berjudul Al-Fiqhul Muyassaru fi Dhau'il Kitabi wa Sunnah. Belajar fikih secara praktis, ringkas, sesuai tuntunan Quran dan Sunnah. Kebetulan Bapak Ibu sekalian, materi yang kita sedang bahas tentang haji. Jadi kitab yang kita bahas sebelum kita selesaikan yaitu tentang haji. Dan insya Allah kita akan masuki bab yang keempat tentang fi sifatil haji wal umrah, tentang sifat haji dan umrah, tata cara haji dan umrah. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah ya, kalau tanggal seperti ini, jamaah haji yang sekarang masih berada di sana itu tinggal menunggu kepulangan. Tinggal menunggu kepulangan kloter demi kloter. Yang berangkat awal berarti pulangnya awal, yang berangkat akhir ya berarti pulangnya akhir. Mungkin Bapak Ibu sekalian menyimak di berita-berita haji kali ini atau haji tahun ini, ya ada sedikit
perbedaan terutama di masalah aturan haji dari Saudi, negeri Saudi Arabia yang memberi aturan-aturan yang semakin ketat nggih. Aturan-aturan yang semakin ketat bukan untuk membatasi orang biar tidak pada haji, bukan. Aturan ini sejatinya hanya untuk ketertiban, kelancaran ibadah haji di sana. Bayangkan nggih Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan nggak ada aturan, semua pengen haji langsung berangkat bareng di tempat yang sama, di satu waktu yang sama. Misalkan semua masuk ke Padang Arafah, nggak ada batasan kuota-kuota di tiap negara, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Padat, tidak bisa gerak, mungkin lalu lintas akan semakin macet. Kemudian nanti lempar jumrohnya di Mina seperti tahun-tahun yang lalu pernah kejadian, nggak kita inginkan terjadi kembali. Banyak korban, banyak jamaah haji yang menjadi korban meninggal dalam insiden Mina beberapa tahun yang lalu karena padatnya jemaah haji yang ke sana. Untuk itu aturan-aturan mulai tahun ini dan tahun-tahun berikutnya, pemerintah Saudi ya memberi wacana ya mungkin agak bagi kita jemaah haji Indonesia agak sedikit kecewa ya, yaitu ada wacana kuota haji untuk Indonesia ini dikurangi, dipotong 50% Bapak Ibu sekalian. Iya, ada wacana itu untuk melonggarkan jamaah haji yang kumpul di waktu pelaksanaan haji di sana. Jadi kalau misalkan sedikit gambaran, jamaah haji reguler itu kalau sekarang daftar itu antriannya sebelum itu ya wacana itu itu sekarang kayaknya 25 tahun 25 tahun menunggu. Ada yang 30 tahun menunggu. Tapi kalau benar wacana ini ditetapkan Saudi, jamaah kuota haji Indonesia dikurangi 50%, berarti maksimal jamaah haji Indonesia yang daftar sekarang nunggunya berapa tahun, Pak? 60 tahun baru berangkat. 60 tahun baru berangkat. Ya, kita berharap enggak seperti itu, karena antriannya semakin lama ya semakin nggak berangkat karena umur terbatas. Wallah alam, pemerintah Indonesia membuat gebrakan apa nanti untuk jemaah haji Indonesia ini biar diatur lebih baik lagi. Wallahu ta'ala alam. Bapak Ibu sekalian, kita doakan yang terbaik untuk pemerintah kita dan juga kuota Indonesia ini semoga ya tidak dikurangi seperti wacana yang beredar sebelum-sebelumnya. Amin. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahmakumullah, tentang sifat tata cara haji dan umrah ini, beliau Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala mengatakan, al-aslu inda ahli ilmi fi sifatil haji hadithu Jabir al-masyhur. Patokan asal bagi para ulama tentang tata cara haji ini adalah sebuah hadis yang terkenal diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Hadis ini riwayat Muslim dengan nomor 1216. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Dan ini runtut Bapak Ibu sekalian, bagi yang sudah mengalami ini murojaah saja. Bagi yang belum, seperti kita ini mayoritas di sini, yang penting kita fahami alur saja. Kita bayangkan, oh hari pertama kita datang ke sana itu kita begini. Sambil dibayangkan sambil dibayangkan. Banyak riwayat yang sahih dan benar datangnya dari Nabi SAW. Kata beliau, Syekh Shalih Fauzan, kita ringkaskan secara keseluruhan riwayat-riwayat tersebut tentang tata cara haji Nabi sebagai berikut. Beliau mengatakan, idza wasala al-muridu an-nusuki ilal miqat fa innahu yustahabbu lahu an yaktasil. Yang pertama jika
seorang yang ingin melaksanakan ibadah haji, kemudian melakukan keberangkatan ke sana, sudah sampai mikot. Nah ini ya, mikot itu batas wilayah sebelum masuk ke Mekah, harus berhenti dulu untuk melakukan ibadah yang namanya ihram. Nah, ini saya ulangi, ketika seorang sudah sampai ke mikot, nah ini disunahkan mandi terlebih dahulu. Ini bagi yang perjalanannya lewat jalur darat, bisa berhenti dulu. Oh ini kita sampai Bir Ali, kita sampai Yalamlam, kita sampai Dzul Hulaifah, kita sampai Qornul Manazil. Berhenti dulu di kota itu, nyebar ke sana, mandi sunnah. Kemudian apa yang dilakukan berikutnya? Sunnah ihram, yaitu mencabut bulu, memotong kuku, membersihkan seluruh kotoran yang ada di tubuh. Bulu-bulu yang boleh dicabut seperti bulu ketiak, bulu kemaluan, kemudian kuku-kuku yang panjang itu dipotongi. Untuk bagi laki-laki disiapkan baju khusus 2 lembar putih biasanya warnanya, 1 untuk sarung, 1 untuk selempang. Selendang itu yang tidak ada jahitannya. Kemudian setelah itu memakai minyak wangi. Mandi, dipotong semuanya, rambut dan kuku tadi, memakai minyak wangi di badannya. Jadi di badannya dioles minyak wangi, kemudian memakai baju tadi. Setelah itu siap-siap untuk masuk ke niat. Nah ini ya. Jadi niat untuk ke haji, atau untuk umroh. Nanti kalau misalkan dia mengambil haji yang tamattu, maka dia umroh terlebih dahulu. Kemudian 2 helai baju tadi ya, 1 buat sarung, 1 buat selendang. Selempang ini ditutupkan di kedua pundaknya, jadi nggak ada yang terbuka, semuanya ditutup. Kedua pundaknya tertutup dengan selendang tadi, dengan 2 kain berwarna putih. Kemudian kalau untuk perempuan bebas pakai baju, yang penting menutup aurat. Berjahit tidak masalah, emang nggak ada masalah. Kemudian setelah itu bagi jamaah haji yang melakukan macam-macam haji, haji tamattu, haji qiron sama haji ifrad, maka dia mengucapkan niat ini afdalnya di atas tunggangan. Nah, jadi sudah mandi semuanya, sudah mau mengucapkan niat ihram, langsung naik ke atas tunggangan, mengucapkan di atas tunggangan ini sebagaimana Nabi dahulu melakukannya di atas tunggangan. Gimana? Berarti dia mengucapkan labbaik Allahumma hajjan. Kalau dia hajinya ifrad, haji tok. Kalau dia ke sana cuma niatnya haji saja. Kalau dia niatnya haji tamattu seperti jamaah haji Indonesia, maka umroh dulu. Nah, jadi sampai ke mikot tadi, melakukan mandi dan seterusnya, dia setelah itu mengucapkan labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma umratan. Maka dia melakukan umroh terlebih dahulu nanti. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada ya kemarin sebelum sempat kita bahas, ketika ada kekhawatiran pas pelaksanaan haji ini nanti ada halangan, nggak bisa sampai tuntas, maka di awal-awal ini ada disunahkan untuk mengucapkan istighfar, namanya mengucapkan syarat. Syaratnya gimana? Nabi mengajarkan idza habasani habisun famahilli min haitsu habastani. Ya Allah, jadi dia ucapkan persyaratan ini kepada Allah, ya Allah, jika nanti di tengah perjalanan haji saya terhalangi oleh sebuah halangan, bisa jadi sakit, nggak bisa lanjut, bisa jadi apalah, maka nanti tahallulku di tempat engkau menghalangiku. Jadi kalau ini diucapkan di awal Bapak Ibu sekalian, kok qadarullah di tengah-tengah perjalanan haji itu nggak bisa tuntas, maka nanti dia nggak ada kewajiban untuk haji
tahun berikutnya karena haji ini belum selesai. Nah ini ya fungsinya mengucapkan istirot. Ini kalau kemarin jamaah haji yang qadarullah batal berangkat ya ter tertahan di bandara Jeddah, visanya nggak keluar, akhirnya balik lagi kan itu ya, jamaah haji yang ikut furoda itu sudah berangkat, bayarnya mahal ya 400 jutaan, nggak ada antrian, tapi di sana ternyata visanya nggak keluar, sudah sampai di bandara Jeddah, ya sudah akhirnya balik lagi. Lah ini kalau dia pas perjalanan nyampe mikot tadi dia ucapkan labbaik Allahumma umratan terus mengucapkan istirat ini, maka dia pas balik lagi nggak ada kewajiban untuk haji tahun depan karena sudah mengucapkan istirat ini. Jadi tidak ada kewajiban bayar dam karena banyak yang tidak dilakukan karena sudah terlanjur berangkat, akhirnya terhalangi balik lagi kan nggak jadi wukuf, nggak jadi tawaf, nggak jadi lempar jumroh, tapi kan pasti pesawat ini sudah ihram mereka. Nah ini kalau diucapkan istirat ini bagus ya untuk keamanan, biar tidak membayar denda kalau misalkan nggak selesai. Kemudian setelah itu Bapak Ibu sekalian sudah ya berangkat melanjutkan perjalanan. Selama perjalanan ini mengucapkan ya disunahkan untuk mengucapkan talbiyah. Insyaallah lafaz talbiyah ini sudah sering terdengar ya. Labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Labbaik la syarika laka labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu, aku penuhi panggilanmu. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, sesungguhnya pujian, kenikmatan, kerajaan hanya milikmu ya Allah, la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Disunahkan memperbanyak talbiyah ini untuk laki-laki dengan suara keras, untuk perempuan dengan suara yang pelan. Untuk perempuan dengan suara yang pelan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kemudian kalau sudah sampai ke Mekah, nah ini ya sudah sampai lokasi ke Mekah. Jadi perjalanan kemudian sampai ke Mekah. Apa yang dilakukan pertama kali jemaah haji ketika sampai ke Mekah? Yaitu mereka melakukan tawaf. Tawaf. Berhubung jenis haji banyak nggih. Haji ifrad, haji saja, haji qiran, haji dan umroh digabungkan dan juga haji tamattu, maka tawaf yang baru pertama kali dilakukan ini beda-beda jenisnya. Kalau untuk haji yang ifrad sama haji qiran, tawaf mereka ini namanya tawaf kudum, tawaf kedatangan. Tawaf kedatangan, karena mereka nggak ada umroh. Umrohnya nanti digabungkan, tawaf umrohnya digabungkan dengan tawaf haji. Untuk mereka dua jamaah haji ini, atau ini nggak kita bahas aja ya, karena kita jamaah hajinya umroh ya. Jamaah haji kita tamattu ya. Berarti kalau jamaah haji sudah sampai ke Mekah, mereka melakukan tawaf. Tawaf ini adalah tawaf untuk umroh. Tawaf untuk umroh, yaitu 7 kali putaran mengelilingi Ka'bah. Kemudian untuk laki-laki yang selendangnya tadi disambirkan kedua pundak, maka dibuka pundak yang kanan, yang ditutupi pundak yang kiri saja. Nah, ini untuk tawaf yang ini. Untuk laki-laki dibuka selendangnya, yang ditutupi hanya yang pundak sebelah kiri saja. Kemudian disyaratkan Bapak Ibu sekalian, ketika tawaf ini harus dalam keadaan wudhu. Harus dalam keadaan wudhu. Karena tawaf ini seperti sholat. Nah, tawaf ini seperti sholat. Diibaratkan kalau seorang masuk ke masjid, ada sholat tahiyatul masjid di sini, maka seorang masuk ke Masjidil Haram, tahiyatul masjidnya tawaf. Tahiyatul masjidnya penghormatan kepada Masjidil Haramnya dengan melakukan tawaf ini. Kemudian gimana cara tawafnya? Disunahkan ya untuk bisa
menyentuh Hajar Aswad. Jadi mulainya itu dari titik garis yang di sana ada tiang, di situ ada Hajar Aswad. Mulainya di situ. Mulainya titik keberangkatan tawaf di situ. Kalau bisa menyentuh dengan tangannya, maka disentuh dan dicium. Nah, kalau bisa. Tapi kayaknya agak sulit ya Bapak Ibu sekalian. Kalau lihat video-video, video-video saja belum ke sana. Lihat video saja perjuangan seorang menyentuh Hajar Aswad, kemudian bisa menciumnya. Ini sulit sekali. Tapi kalau berusaha dengan niat yang tulus, ikhlas, insya Allah akan ada caranya. Katanya loh ya, nggak sengaja ke singgol orang gelundung-gelundung, ternyata pas di depan. Ada cerita kayak gitu juga. Ada yang muternya itu mulai dari pinggiran sana, pelan-pelan mepet ke Ka'bah itu. Jadi nggak ikut putaran besar ini ya, langsung mepet ke tembok sana. Wallah alam caranya gimana. Ada juga katanya calo. Jadi ada beberapa orang yang akan menjaga dia, melindungi gede-gede gitu, tapi dibayar ya, dibayar gitu, menyingkirkan orang-orang di sekitarnya. Kemudian dia dapat jalan ke sana nyium Hajar Aswad. Kalau bisa, kalau tidak mampu cukup disentuh. Kalau bisa disentuh, nggak bisa nyium, maka tangannya nanti yang dicium. Kemudian kalau nggak bisa sama sekali saking jauhnya, maka cukup dengan isyarat saja. Kemudian setelah itu keliling ya, selama 7 kali putaran. 7 kali putaran. Kemudian nanti kalau misalkan sampai ke rukun tiang yang di situ namanya rukun Yamani, disunahkan juga untuk menyentuhnya, tapi enggak dicium. Disentuh saja tiangnya, tapi enggak perlu dicium, seperti Hajar Aswad. Kalau sampai ke tiang yang di situ namanya tiang rukun Yamani, disentuh saja, tidak perlu dicium. Kalau tidak, ya sudah diisyarat saja, kemudian tidak perlu bertakbir ya. Kalau tadi di Hajar Aswad berisyarat seperti ini, kemudian mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Nah, lupa ya. Bismillahi Allahu Akbar, baru berangkat. Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian tiap putaran kayak gitu ya. Nanti ngelewati Hajar Aswad lagi, isyarat lagi Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian lanjut ke putaran nanti ke tiang yang namanya rukun Yamani, beri isyarat saja, nggak perlu bertakbir. Kalau bisa disentuh, tapi tidak perlu dicium. Wallahu ta'ala alam. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, disunahkan ya ketika tawaf ini, seorang dari tiang yang di situ Hajar Aswad dengan rukun Yamani disunahkan untuk membaca doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Disunahkan untuk membaca doa ini antara Hajar Aswad dengan rukun Yamani. Setelah itu putar yang tiang-tiang berikutnya, kan ada 4 tiang ya, 4 tiang. Hajar Aswad, rukun Yamani, ini rukun Iraqi, ini tiang yang mengarah ke Yaman, tiang yang mengarah ke Irak, tiang yang mengarah ke satu lagi lupa saya, maaf, ke Syam kalau nggak salah. Nah, itu di tiang-tiang yang lain maka doa bebas sesuai yang dia kehendaki. Tapi kalau Hajar Aswad dengan Yamani tadi, doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini Bapak Ibu sekalian mulai ya tawaf ya. Kemudian tawaf ini dilakukan 7 kali putaran. Semakin dekat dengan Ka'bah, maka putarannya semakin kecil, cepat selesai. Tapi kalau semakin jauh dari Ka'bah, seperti di lantai kedua sampai lantai ketiga itu, maka putarannya semakin jauh, bisa naik kendaraan yang disediakan di sana. Ada kendaraannya, ada kendaraan sepeda listrik, kalau nggak salah mobil golf itu, kalau nggak salah yang lain.
karena jauh, putarannya jauh, maka perlu kendaraan bagi yang membutuhkan, boleh itu. Kemudian setelah selesai tawaf ini Bapak Ibu sekalian, berhenti ya di belakang makom Ibrahim, yaitu satu tempat yang mana di situ Nabi Ibrahim dahulu ancik-ancik ketika bangun Ka'bah dengan Ismail. Namanya makom nggih. Makom ini bukan makam kuburan, bukan, tapi dia batu dari tanah liat gitu yang jadi pijakan Nabi Ibrahim dahulu meletakkan batu bata ketika bangun Ka'bah. Di situ bangunannya sudah dilindungi ya, dilindungi bangunan khusus. Kalau mau nyentuh langsung nggak bisa, soalnya ada bangunan. Lah disunahkan setelah tawaf itu untuk bisa sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim tersebut. 2 rakaat ini, rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun, rakaat yang kedua membaca surat Al-Ikhlas. Kalau tidak bisa pas di belakang makom Ibrahim karena penuh dan juga padat ya, maka boleh sholat dimanapun berada. Yang penting setelah tawaf 7 kali putaran, sholat sunnah 2 rakaat di tempat manapun di dalam masjid. Ini Bapak Ibu sekalian, tawaf sudah selesai. Tawaf sudah selesai. Kemudian setelah itu baru beranjak ke ibadah berikutnya, yaitu sa'i. Sa'i itu jalan cepat antara Bukit Sofa sampai ke Marwah 7 kali bolak-balik. 7 kali bolak-balik. Ketika sampai ke Sofa, maka disunahkan untuk jamaah haji mengucapkan firman Allah Ta'ala, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Jadi mulainya itu sa'i dari Bukit Sofa. Dari Bukit Sofa dia mengucapkan ini, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Kemudian maaf ya. Kemudian naik ke Bukit Sofa sampai dia melihat Ka'bah. Ka'bah terlihat di sana dari Bukit Sofa ini. Kemudian menghadap kiblat, kemudian mengangkat kedua tangannya, mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini sunnah saja nggih, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini pertanda dia akan memulai sa'i dari Bukit Sofa ini. Naik ke Bukit Sofa dulu, menghadap Ka'bah, kemudian berdoa 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kalau mau panjang lagi, La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara abdah, wa hazamal ahzabal wahdah. Ini dilakukan 3 kali. Kemudian nanti di antara 3 kali doa ini boleh disisipi doa-doa yang lain yang panjang. Jadi intinya ini tempat untuk berdoa sebelum memulai perjalanan sa'i 1 kali putaran ke Marwah. Kemudian nanti balik lagi, maka di situ dimulai terlebih dahulu seperti yang disebutkan ini. Kemudian setelah itu Bapak Ibu sekalian turun ya, turun menuju ke Bukit Marwah. Jadi perjalanan sa'i ini dimulai dari Sofa, kemudian ke Marwah. Di antara perjalanan ini Bapak Ibu sekalian ada 2 tanda ya, tanda hijau, lampu. Kalau sekarang ditandai dengan lampu hijau itu, di antara lampu hijau 1 dengan kedua ini disunahkan untuk lari cepat untuk lelaki saja. Jadi larinya aslinya jalannya biasa, tapi kalau lewat 2 tanda hijau ini untuk laki-laki jalannya dipercepat. Kalau untuk perempuan tetap biasa jalannya, tidak perlu dipercepat. Ini khusus untuk lelaki saja. Ini khusus untuk lelaki saja. Kemudian setelah itu sampailah ke bukit satunya. Bukit itu namanya Marwah ya. Maka ketika naik ke Bukit Marwah sama. Naik ke Bukit Marwah, berhenti dulu menghadap Ka'bah.
kemudian mengangkat kedua tangannya seperti yang dilakukan pas tadi di Bukit Sofa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abda, dan seterusnya. Kemudian berdoa di sela-sela 3 kali ini dengan doa yang diinginkan. Kemudian ini satu putaran. Jadi satunya sa'i ini Bapak Ibu sekalian dihitung mulai dari sofa ke marwah. Ini 1. Nanti marwah ke sofa 2. Sofa ke marwah lagi 3. Kemudian 4, 5, 6, 7. Jadi selesai di marwah nanti 7 kali sa'i ini. Jadi bukan sofa marwah sofa 1, enggak. Itu nanti kelamaan. Itu nanti salah hitungannya ya. Itu nanti jadi 14 jadinya malahan. Itu nanti jadinya 14. Jadi 1 kali sofa ke marwah itu dihitung 1, marwah balik ke sofa itu 2, sana lagi 3, dan seterusnya selesai nanti di marwah. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi 7 putaran sa'i ini sempurna terakhir terjadi di marwah ya. Terjadi di marwah. Kemudian ini sudah selesai. Ini sa'i untuk kalau tadi haji yang ifrad sama kiron, ini sudah selesai ya. Mereka melakukan rangkaian ini ibadah tawaf kemudian bersambung dengan sa'i. Tapi mereka belum tahallul. Mereka masih dalam kondisi ihram terus untuk jamaah haji yang ifrad sama kiron. Tapi kalau untuk jamaah haji tamattu yang ini Indonesia, ketika tawaf selesai, sa'i selesai, maka mereka nanti tahallul. Tahallul itu gimana? Cukur rambut, kemudian pakai baju biasa kembali. Pakai baju biasa. Yang putih-putih tadi dilepas, pakai baju biasa. Umrohnya sudah selesai karena mereka tadi mengucapkan ketika di mikot untuk umroh. Tapi kalau yang 2 haji ini tadi untuk hajinya maka mereka tetap dalam kondisi ihram mereka sampai nanti nunggu tanggal 8 Dzulhijjah. Mereka nanti melakukan tarwiyah, kemudian Arafah tanggal 9-nya. Tapi kalau jamaah haji yang tamattu sudah pakai baju biasa, beraktivitas normal, enggak pakai baju putih-putih itu. Bajunya biasa. Sambil nunggu panggilan untuk ihram berikutnya haji tanggal 9 Dzulhijjah. Ini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kabarannya seperti itu ya. Kalau kita baru sampai pertama kali ke sana, langsung aja kita ke tamattu saja ya. Kita fokus ke tamattu saja. Jemaah haji Indonesia yang mau tamattu haji ke sana itu niat ihram untuk umroh. Kemudian lakukan tawaf umroh, sa'i umroh, kemudian potong rambut tipis ya, jangan dipelontos ya, karena nanti ada tahallul untuk haji berikutnya. Kalau pelontos nggak ada yang dipotong nanti untuk yang kedua. Dicukur pendek saja, disisakan rambutnya, nanti akan dipotong lagi yang kedua untuk haji, soalnya tahallul yang untuk haji. Untuk umrah ini dipendekkan saja, pakai baju biasa. Nah, sudah selesai. Ya istirahat di penginapannya di hotel, beraktivitas seperti biasa, sholat 5 waktu, makan, tidur, jalan-jalan itu bebas. Kemudian nanti kalau sudah tanggal 8 Dzulhijjah, hari tarwiyah, ini mulai ihram kembali untuk yang tamattu tadi. Dari asramanya atau hotelnya masing-masing, mandi, potong kuku, rambutnya dibersihkan, pakai baju 2 lembar untuk laki-laki, kemudian sudah siap ucapkan labbaik Allahumma hajjan, Allahumma labbaika hajjan. Nah, itu diucapkan kembali untuk jamaah haji yang tamattu. Adapun jamaah haji yang 2 ini tadi, kiron sama ifrad,
langsung saja, karena mereka masih dalam kondisi ihram terus setelah kedatangan pertama kali itu. Ini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang dilakukan di tanggal 8 hari Tarwiyah ini, maka disunahkan disunahkan hari Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah ini jamaah haji seluruhnya untuk pergi ke Mina. Untuk pergi ke Mina. Apa yang dilakukan jamaah haji di Mina tanggal 8? Mereka melakukan sunnah Tarwiyah. Sunnah hari Tarwiyah, nginep di Mina, melakukan sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh di sana. Jadi nginep di sana sehari semalam, dikosor, tidak dijamak. Nah, ini ya. Ini sunnah hari Tarwiyah di Mina. Kebetulan jamaah haji Indonesia tidak melakukannya karena panitianya kerepotan untuk memfasilitasi hal ini. Jadi ini di-skip untuk jamaah haji Indonesia, ini di-skip Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan berangkat sendiri. Nanti di sana jamaah haji Indonesia nggak ada, sepi. Karena jamaah haji Indonesia panitianya ya, pemerintah tidak memfasilitasi tanggal 8 ini. Kenapa? Karena fokus ke Arafah di tanggal 9-nya. Jadi tanggal 8 kalau boleh kita gambarkan jamaah haji Indonesia berhubung nggak ke Mina, ya mereka masih di Mekah. Mereka masih di Mekah, di penginapan-penginapan mereka. Di penginapan-penginapan mereka. Nanti ketika ada di hari berikutnya yaitu Arafah, lah itu baru berangkat ke Arafah langsung. Nggak ke Mina. Wallahu ta'ala alam. Ini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lanjutannya ya, kalau tadi jamaah haji ternyata misalkan bisa hari Tarwiyah ke Mina, duhur, asar, maghrib, isya, tidur, subuh di sana semuanya, maka setelah subuh ini berangkat. Nah, jadi setelah subuh berangkat menuju ke Arafah. Karena sudah tanggal 9 itu. Karena sudah tanggal 9 Dzulhijjah, nanti siap-siap akan melakukan ibadah. Ini rukun haji yang terpenting. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Yaitu wukuf di padang Arafah. Jarak antara Mina dengan Arafah ini, wallahu a'lam ya, lumayan jauh ya. Tapi kalau dari Mekah ke Arafah itu dekat. Nah, mungkin pertimbangannya itu ya, kenapa pemerintah tidak memfasilitasi hari Tarwiyah, karena untuk memperingan jemaah haji, untuk memberi keringanan jemaah haji. Toh ini juga sunnah, tanggal 8 Tarwiyah itu nginep di Mina, itu hukumnya cuma sunnah saja. Nggak dilakukan nggak apa-apa, nggak perlu bayar denda juga. Kalau bisa dilakukan nggak apa-apa, kalau nggak dilakukan juga nggak ada masalah. Wallahu ta'ala alam. Kemudian lanjut, berarti perjalanan sudah sampai di tanggal 9 Dzulhijjah, maka jemaah haji mulai pagi itu perjalanan ke sana, diharapkan sampai di Arafah itu menjelang duhur. Nah ini belum masuk ke Arafah nggih, di luar dulu. Kapan masuk ke Arafah? Yaitu ba'da zawal, setelah tergelincir matahari, yaitu ketika duhur. Jadi jamaah haji sudah sampai ke sana jam 8 di luar dulu, jam 10 di luar dulu, jam 11 di luar dulu. Ketika sudah berkumandang adzan duhur, di situ ada masjid khusus ya, masjidnya namanya Masjid Namiroh. Bagi yang kedapatan bisa ke masjid ini duluan, bisa masuk, nanti bisa sholat di dalam situ, sholat duhur, asar bersama imam. Setelah itu ada khutbah, ada khutbah di masjid ini. Dan khutbah ini kalau di Saudi disiarkan langsung, khutbah di hari Arafah ini sebelum jamaah haji memasuki padang Arafah untuk wukuf. Ini diabadikan, rekamannya ada insya Allah Bapak Ibu sekalian. Khutbah Masjid Namiroh tahun ini oleh Syekh Fulan, itu ada disiarkan secara khusus. Bagi yang nggak bisa masuk ke Masjid Namiroh karena telat, ya sudah sholat duhur asar di sekitaran situ, masjid-masjid sekitaran yang lain,
Tapi nggak ada khutbah, kalau nggak salah nggak ada khutbah, hanya sekedar sholat duhur asar jamak qashar gitu aja. Kemudian semuanya selesai masuk ke padang Arafah. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang dilakukan jamaah haji di padang Arafah sejak duhur dan nanti keluarnya maghrib, wah jadi lama nggih. Di Arafah ini kalau full dia sampai bisa duhur di sana, nanti keluar maghrib, berarti hampir sekitar 6 jam. Hampir sekitar 6 jam. Kalau telat, misalkan perjalanannya telat ya, sampai ke Arafah jam 2, jam 3, ya nggak ada masalah. Salat duhur asar di sana, masuk ke Arafah, sisa waktu itu, wukufnya sisa waktu itu. Jadi cuma 4 jam, kalau nggak 3 jam saja nggak ada masalah. Wukuf itu longgar waktunya. Yang penting masuk ke sana duhur, keluar maghrib. Kalau misalkan telatnya sampai malam, telatnya ternyata macet perjalanan sampai ke Arafah jam 7 malam. Gimana? Tetap Bapak Ibu sekalian, wukuf meskipun sejenak di Arafah, habis itu keluar langsung karena sudah sepi. Arafah sudah sepi di jam itu. Tapi bagi yang telat tetap masuk ke Arafah untuk wukuf sejenak keluar. Soalnya ini rukun. Kalau nggak wukuf meskipun sebentar saja, maka hajinya tidak sah. Bahkan Nabi mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu pokok utamanya ya di Arafah ini. Di Arafah ini. Apa yang dilakukan jemaah haji di Arafah? Bebas sih. Seluruh ibadah bisa dilakukan di Arafah. Duduk-duduk, cari tempat yang nyaman, sholat di sana, capek duduk zikir di sana, kemudian baca Quran di sana. Biasanya juga doa ya. Doa-doa pesanan itu biasanya dibaca di sini. Doa yang terbaik dibaca dan dikabulkan oleh Allah, doa di hari Arafah. Banyak pesanan-pesanan doa itu ya. Banyak pesanan doa dibaca satu persatu. Baca satu persatu. Ya Allah, untuk Mas Fulan, semoga jodohnya segera ketemu. Kemudian satu lagi untuk Mbak Fulan, semoga dapat Mas Fulan. Ternyata sama. Titipannya bareng ternyata. Wallahu ta'ala alam. Intinya disibukkan dengan berbagai macam ibadah, dan sebaik-baik yang dibaca di hari Arafah ini, yang kemarin kita juga membacanya, yang dibaca juga oleh para nabi, nabi kita dan para nabi sebelum beliau, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wallahu ta'ala alam. Kemudian untuk jemaah haji di hari Arafah ini Bapak-Ibu sekalian, enggak puasa. Kalau kita di hari Arafah ini puasa, kalau mereka jamaah haji nggak puasa, supaya apa? Supaya menjalani hari Arafah itu di padang Arafah kuat untuk melakukan ibadah, semangat, tidak lemes, kepanasan nanti malah semaput kalau misalkan puasa. Maka tidak disunahkan puasa Arafah bagi jamaah haji yang melakukan wukuf di Arafah, supaya fokus untuk kuat dalam ibadahnya. Wallahu ta'ala alam. Ini mungkin sedikit gambaran secara maaf ya, agak kepanjangan ini tadi. Pengennya selesai tapi qadarullah tidak. Ya nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, insyaallah ta'ala. Ini mungkin Bapak Ibu sekalian, ini hanya sekedar cerita ya. Tidak ada kaitan hukum-hukum apapun yang tadi dibaca. Ini hanya sekitar cerita perjalanan jamaah haji, mulai awal kedatangan di Miqat, kemudian sampai ke Mekah, kemudian sampai ke Arafah, sampai ke Arafah di tanggal 9-nya. Insya Allah tanggal 10, 11, 12, 13 akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan, tidak perlu ada pertanyaan ya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.